Tempat pertama yang akan kita bahas adalah Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah masjid yang mulai dibangun pada tahun 1961 sampai 1978 dan dirancang oleh arsitek ternama Friedrich Silaban. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Nama Istiqlal sendiri diusulkan oleh Soekarno dan berasal dari bahasa Arab yang berarti kemerdekaan, yang melambangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda pada tahun 1945. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah loh, Masjid Istiqlal juga memiliki sekolah seperti KB, TK, SD, hingga SMP yang terletak di dalam masjid. Meskipun didesain oleh orang non-muslim, namun terdapat banyak simbolisasi dalam Masjid Istiqlal. Misalnya, masjid ini memiliki kubah berdiameter 45 meter yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yang ditopang oleh 12 pilar yang melambangkan hari kelahiran Rasulullah pada 12 Rabiul Awal. Masjid ini juga memiliki 5 lantai yang melambangkan 5 rukun Islam, 5 sila Pancasila, dan 5 sholat wajib dalam sehari. Sebelum Masjid Istiqlal didirikan, Taman Wilhelmina atau Wilhelmina Park adalah ikon dari Walter Freden. Taman Wilhelmina didirikan oleh Gubernur Jenderal Van den Bosch sebagai taman kota dan kebun sayur. Selain Taman Wilhelmina, di tempat ini juga berdiri benteng Prince Frederik Hendrik dan Monumen Waterloo atau Monumen Aceh. Gereja Katedral. Gereja ini merupakan salah satu cagar budaya yang berada di Jakarta. Pembangunan gereja ini dimulai ketika Paus Pius ke-7 mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostolik Hindia Belanda pada 1807. Bangunan gereja ini berciri Eropa dengan gaya neogotik. Fun fact aja, gereja ini memiliki museum loh. Gereja ini pernah ambruk pada tahun 1890. 3 hari setelah Paskah. Tetapi bangunan gereja ini direnovasi kembali dalam 2 tahap dan selesai dengan kurun waktu 10 tahun. Nah, gereja ini sekarang berseberangan dengan Masjid Istiqlal. Indah banget kan? Indahnya keberagaman dan saling toleransi ini tuh meningkatkan persatuan dan kesatuan kita. Walaupun kita ada berbagai agama, tetapi sikap keberagaman dan toleransi ini harus kita terapkan ke diri kita agar Indonesia ini tetap menjadi satu walaupun berbeda-beda.
Selanjutnya ada SMKN 1 Jakarta yang letaknya berdekatan dengan SMKN 1 Jakarta tadi nih. Nah, SMKN 1 Jakarta juga memiliki sejarah yang sama dengan SMKN 1 Jakarta, yaitu berdiri di wilayah Weltevreden. Nah, pada masa kolonial, pendidikan kejuruan di Indonesia mungkin belum sepopuler pendidikan umum, tapi masih sangat penting untuk memenuhi kebutuhan industri dan perekonomian kolonial. Transformasi wilayah Weltevreden dan sekitarnya setelah kemerdekaan Indonesia juga berdampak pada perkembangan di SMKN 1 Jakarta ini. Sekolah ini terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan industri, tetapi tetap mempertahankan fokusnya untuk menyediakan pendidikan kejuruan yang berkualitas kepada generasi muda di Jakarta. Nah, sementara itu SMKN 1 Jakarta ini terkenal dengan kerjasamanya dengan berbagai perusahaan-perusahaan dan industri terkemuka di Jakarta. Jadi, para siswa SMKN 1 Jakarta ini sering mendapatkan kesempatan untuk magang di perusahaan-perusahaan ternama dan memberi mereka pengalaman praktis yang berharga dalam persiapan karir mereka di masa depan nanti. Tempat selanjutnya merupakan ruang alternatif bagi anak-anak muda untuk berkreasi atau bercengkrama, yakni Gedung Filateli yang terletak di Jalan Pos, Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, atau kini dikenal sebagai Pos Blok yang diresmikan pada 10 Oktober 2021. Dilakukan oleh PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Ruang Kreatif Pos. Memiliki sejarah panjang dan kaya yang tertanam dalam perkembangan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Gedung ini mulanya merupakan gedung peninggalan Belanda bernama Pos Telephone and Telegraph yang difungsikan sebagai kantor pos sejak 1860-an. Awalnya bangunan ini bergaya neoklasik dengan fasad sederhana dan simetris. Selanjutnya pada tahun 1913 mengalami renovasi besar-besaran yang dipimpin oleh arsitek Belanda J. van Hoytema. Saat ini, Pos Blok menjadi tempat berkumpul bagi anak muda untuk berbagai kegiatan kreatif, seperti pameran seni, pertunjukan musik, workshop, kuliner, ataupun ruang kerja bersama atau coworking space. Dan tentunya, Gedung Filateli atau Pos Blok ini merupakan salah satu bangunan sejarah yang masih berdiri kokoh di Jakarta Pusat. Primadona Jakarta, tak ada dua. Entah ini sekedar cinta atau romansa semata, rayuan belaka, harapan yang fana. Oh tak mengapa rencana kerap terbayang, lirikan manjanya. Usai malam berlalu, sesal hatiku, andai ku merayu. Gaya penuh irama, kemayu parasnya, menawan gayanya, elok pun caranya bicara. Primadona kota Jakarta, tak ada dua. Entah ini sekedar cinta atau romansa semata, rayuan belaka, harapan yang fana. Oh tak mengapa oh primadona